Shalom saudara, pernahkah kita berpikir bagaimana banyak hamba-hamba Tuhan atau orang-orang percaya dipakai dengan karunia kesembuhan ilahi, mengusir setan, membangkitkan orang mati, bahkan melakukan hal-hal yang luar biasa? Misalnya di dalam Alkitab, Musa, Paulus, Petrus, dan banyak tokoh iman lainnya melakukan hal-hal yang luar biasa. Ada satu kesamaan dari semua tokoh-tokoh tersebut, yaitu pengurapan Tuhan yang luar biasa ada pada mereka. Sesungguhnya pengurapan dari Tuhan adalah penting bagi orang percaya. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai pengurapan dalam pelayanan dan kehidupan orang percaya. Di dalam Perjanjian Lama, tindakan pengurapan dilaksanakan pada acara ritual keagamaan, seperti penahabisan imam besar, penahabisan imam yang melayani, pengangkatan seorang raja, serta pengangkatan seorang nabi. Di dalam Perjanjian Lama, memang hanya orang-orang yang khususlah yang dapat menerima pengurapan. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, pengurapan diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Dalam Perjanjian Lama, instrumen yang seringkali dipakai dalam pengurapan adalah minyak. Minyak adalah lambang persetujuan dengan Allah, kehadiran Allah, berkat, kuasa, penghiburan, kesembuhan, sukacita, perkenanan, dan kesejahteraan. Akan tetapi, dalam Perjanjian Baru tidak terlalu ditekankan tentang minyak, tetapi Roh Kudus menjadi instrumen pengurapan itu sendiri. Prinsip yang mendasari pengurapan minyak adalah prinsip konsekrasi, yaitu memisahkan atau mengkhususkan sesuatu atau seseorang kepada Tuhan. Prinsip konsekrasi dengan pengolesan minyak tetap berlaku pada era Perjanjian Baru. Lalu, apa contoh peristiwa pengurapan dalam Alkitab? Salah satunya adalah pengurapan double portion. Pengurapan 2 kali ganda sangat dikenal dalam gereja aliran Pentakosta dan karismatik. Istilah ini mengacu kepada peristiwa Elia dan Elisa yang dicatat dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 1-14, di mana Elisa meminta 2 bagian dari roh Elia. Salah satu dampak dari pengurapan double portion yang diterima Elisa adalah mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan melalui pelayanan Elisa 2 kali lipat lebih banyak dari Elia. Hal ini tidak membuktikan bahwa Elisa lebih hebat dari Elia, justru lebih membuktikan bagaimana mentoring yang dilakukan Elia kepada Elisa berhasil. Peristiwa yang senada juga terjadi pada zaman Perjanjian Baru, di mana Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya dalam Yohanes 14 ayat 12, "Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu." Maksud perkataan Tuhan Yesus bukan berarti orang percaya lebih hebat darinya, melainkan orang percaya akan melakukan pelayanan yang menjangkau lebih banyak orang, serta pelayanan kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Dengan perkembangan teknologi, internet, dan media sosial, kini semua pelayanan penjangkauan dimungkinkan. Roh Kudus memenuhi dan mengurapi orang percaya untuk melakukan pelayanan tersebut. Pengurapan double portion merupakan pengurapan untuk pelayanan yang lebih besar. Umumnya terjadi dalam konteks bapa rohani dengan anak rohani. Orang percaya yang merindukan pengurapan tersebut tentu harus membangun hubungan bapa anak dengan pemimpin rohani yang Tuhan Yesus tempatkan di atasnya. Selanjutnya, apa maksud dan tujuan dari pengurapan? Dalam Lukas 4 ayat 18-19 dijelaskan bahwa Yesus Kristus sebagai yang diurapi. Jikalau Yesus saja menerima pengurapan dari Allah, terlebih lagi kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu, pengurapan harus disadari sebagai bagian dari perjalanan orang percaya dalam menjalankan panggilan Kristus. Dalam hidup setiap hari, Tuhan pun telah berkata bahwa Ia sebagai gembala yang baik akan mengurapi kepala orang percaya dengan minyak. Pengurapan yang diberikan kepada orang-orang percaya dalam era Perjanjian Baru bukanlah untuk tujuan keselamatan atau berkat secara jasmani, namun untuk tujuan pelayanan, yaitu pemberitaan Injil dan menyatakan kuasa Allah. Dan yang terakhir, pengurapan merupakan bagian tidak terpisahkan dari hidup orang percaya. Salah satu yang membedakan antara orang percaya dengan orang yang belum percaya adalah adanya pengurapan Tuhan dalam hidupnya. Sebagai pengikut Kristus, pengurapan bukanlah sesuatu yang asing, melainkan menjadi bagian yang penting dalam perjalanan iman dan keseharian kita. Dengan demikian, orang yang percaya kepada Kristus sudah seharusnya menjadikan pengurapan sebagai bagian yang penting dan tidak terpisahkan dari hidup mereka. Sekarang adalah era Pentakosta yang ketiga, di mana orang percaya menjadi the messenger of the third Pentecost. Dan pengurapan sungguh sangat kita perlukan untuk menuntaskan amanat anggungnya.
misi kerajaannya tidak dapat dilakukan dengan kekuatan kita sendiri. Jadi, kita jangan sampai melewatkan kesempatan untuk menerima pengurapan dari Tuhan melalui para pemimpin rohani kita. Mari terima pengurapan Tuhan dengan iman dan mulai melangkah untuk mengerjakan apa yang Roh Kudus perintahkan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, Shalom. Kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah. Kembali lagi bersama-sama kita berjumpa di dalam ibadah online. Mari, saudara boleh mempersiapkan diri yang ada di rumah, fokus, arahkan pikiran dan hati kita untuk bernyanyi, memuji, menyembah Tuhan, menikmati hadiratnya dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan. Pada hari ini kami masih boleh beribadah, kami masih boleh diizinkan untuk memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Dimanapun anak-anak-Mu berada ya Tuhan, lawat kami, jamah kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini pujian kami, ini hormat kami, hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya, amin, amin. Mari kita puji Dia bersama-sama. Aku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu. Apa yang tak kupikirkan, sungguh telah Kau sediakan. Kau curahkan berkat-Mu, limpah dalam hidupku. Katakan bersama-sama. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kami bersyukur, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Sekali lagi dari awal kita nyanyikan bersama-sama. Amin. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang Kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu. Apa yang tak kupikirkan, sungguh telah Kau sediakan. Kau curahkan berkat-Mu, limpah dalam kasih-Mu. Katakan bersama-sama. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari naikkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Katakan terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu
kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih. Saudara boleh angkat kedua tangan saudara, pejamkan matamu di rumah-rumah, katakan bersama, terima kasih Yesus. Oh, terima kasih. Haleluya. Kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Ku beri syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Kami beri syukur bagimu. Kami beri syukur hanya bagimu. Oh Tuhan, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Mari saudara angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Sembah Dia. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami bawa korban pujian bagimu. Kami bawa segala hormat kami. Puji Dia, puji Dia, puji Dia. Mari bersama-sama sembah Dia. Haleluya. Shanaralabatakana yaralamo. Dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu, selain bersyukur, selain memuji, selain menyembah dengan segenap hati kami. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih. Inaralamatakana yaralamo, syanaralamasanda. Hai Engkau jiwaku puji Dia. Naikkan syukur, naikkan pujian bagi Allah yang mulia. Hati kami selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan
yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Bersama-sama katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Katakan, Kau setia ya Tuhan. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia. Sekali lagi bersama, Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersuka cita karena kebaikan-Mu. Tunjukkan kasih setiamu bagi kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Kita mau bersuka cita karena kebaikan Tuhan. Come on. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan dan menikmati seluruh kebaikan Tuhan. Oh yeah yeah. Katakan bersama-sama. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku, hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girang. Sekali lagi katakan amin. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku, hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Come on, Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Yeah, yeah. Sekali lagi kita nyanyikan bersama-sama. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku, hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkan. Angkat kedua tangan kita sama-sama. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia girangkanku. Oh, oh. Dia girangkanku, oh Dia girangkanku. Ku bersuka sebab Dia. Haleluya.
Dia girankanku, oh Dia girankanku. Ku bersuka sebab Dia girankanku, oh oh. Dia girankanku, oh Dia girankanku. Saya percaya kita bisa lebih semangat lagi untuk Tuhan. Dia girankanku, oh Dia girankanku. Ku bersuka sebab Dia girankanku, oh oh. Dia girankanku, oh Dia girankanku. Ku bersuka sebab Dia girankanku. Semuanya bertepuk tangan, katakan. Dia girankanku, oh Dia girankanku. Ku bersuka sebab Dia girankanku, oh oh. Dia girankanku, oh Dia girankanku. Ku bersuka sebab Dia girankanku. Haleluya. Dia girankanku, oh Dia girankanku. Ku bersuka sebab Dia girankanku, oh oh. Dia girankanku, oh Dia girankanku. Ku bersuka sebab Dia girankanku. Kami bersuka, ku bersuka sebab Dia girankanku. Ku bersuka sebab Dia girankanku. Yeah, yeah, haleluya. Puji nama Tuhan. Kami bersuka cita karena Engkau Tuhan. Haleluya. Saya yakin dan percaya kita semua bersuka cita di dalam Tuhan. Persiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman yang menjadi kekuatan, firman yang memiliki rancangan-rancangan yang ajaib dalam kehidupan kita. Buka hati saudara, buka pikiran saudara, fokus kepada kerajaan Allah. Haleluya. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Bagi kami Tuhan, Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama,
rasakan keindahan arti kehadiranmu, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu, arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih. Penyertaan-Mu sempurna bagi hidup kami. Bagi hidup kami, Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami ada hingga saat ini Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu, penyertaan-Mu yang begitu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan buat hari ini kami boleh datang Tuhan bersama-sama Tuhan lewat online ini memuji mengagungkan nama-Mu Tuhan. Bapa, sebentar kami mau membuka hati kami Tuhan untuk kami menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau berkati setiap kami Tuhan yang menyaksikan ibadah online pada hari ini Tuhan, dan begitu juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Biarlah urapan dari surga turun atas hidupnya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Senang bisa berjumpa kembali dengan Anda semua lewat ibadah online hari ini. Dan saya berharap semua dari kita dalam keadaan yang baik-baik saja. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk Pastor Petrus dan seluruh jemaat yang sudah memberikan kesempatan saya untuk boleh melayani hari ini. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Tuhan saya beri tema adalah jangan salah fokus. Dan kita akan belajar dari Petrus, sang nelayan. Mari buka Alkitab Bapak Ibu Saudara dalam Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Baik, perhatikan Alkitab Bapak Ibu Saudara dan saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Berkata demikian. Lukas 5 ayat 1 sampai 11 berbunyi demikian. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat pada teman-temannya di perahu yang lain,
supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Amin. Apa yang kita baca barusan Bapak Ibu Saudara, ini adalah peristiwa di mana Tuhan Yesus memanggil Petrus untuk menjadi muridnya. Ada 3 level kehidupan yang dialami Petrus dari peristiwa ini. Dan level ini bisa kita jadikan contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, yang Petrus alami pertama kali adalah begini. Level pertama, waktu keadaan tidak terjadi seperti yang kita inginkan. Waktu keadaan tidak terjadi seperti yang kita inginkan. Perhatikan Lukas 5 ayat 5, berkata demikian. "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa." Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Petrus adalah seorang nelayan. Mungkin dia jadi nelayan sejak dia masih anak-anak, Bapak Ibu Saudara. Menangkap ikan adalah hidupnya. Itu pekerjaannya sehari-hari. Petrus tahu keadaan danau itu. Petrus tahu cara menangkap ikan yang baik. Petrus tahu kapan menangkap ikan yang baik. Tahu waktunya. Dan Petrus mengerti, malam itu cuacanya bagus Bapak Ibu Saudara. Kalau tidak bagus, Petrus pasti tidak berangkat malam itu. Tapi malam itu semuanya kelihatan sempurna untuk bekerja. Saya coba bayangkan malam itu Petrus dengan rasa optimis berangkat. Dia berharap, dia ingin mendapatkan ikan yang banyak seperti hari-hari sebelumnya. Tapi Bapak Ibu Saudara, apa yang dibayangkannya sempurna itu ternyata tidak seperti yang dia inginkan. Petrus berkata, "Telah sepanjang malam kami kerja keras." Petrus nggak malas-malesan, Petrus nggak santai-santai, Petrus kerja keras sepanjang malam, tapi tidak menangkap apa-apa. Mungkin hari itu Bapak Ibu Saudara, paginya mungkin saja malaikat datang lalu briefing ikan-ikan itu. Ikan, nanti malam kalau perahu Petrus ke tengah, kalian jangan mau ditangkap. Kalian harus minggir. Nah, mungkin saja begitu Bapak Ibu Saudara. Dan ternyata malam itu dengan kerja keras Petrus tidak dapat hasil Bapak Ibu Saudara. Ikan-ikan tidak ada yang mau dekat dengan Petrus. Kalau Petrus ke sini, ikan ke situ. Kalau Petrus ke situ, ikan ke sini. Sepanjang malam Petrus putar-putar dan tidak dapat hasilnya. Petrus pulang pagi harinya dalam keadaan galau, dalam keadaan kecewa, dalam keadaan frustrasi. Bukan hasil yang dia dapat, tapi capek yang dia dapat. Ini adalah gambaran kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang dalam kehidupan kita terjadi level ini. Apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, kita sudah hitung menurut pemikiran kita, semuanya kelihatan sempurna. Cuacanya bagus, keadaannya oke, pasti menangkap ikan. Tapi ternyata tidak ada hasilnya. Tidak ada buahnya, kita tidak dapat apa-apa, kita hanya frustrasi, hanya lelah yang kita dapat, hanya letih yang kita dapat. Kita seperti nelayan yang berangkat malam dan tidak menghasilkan apa-apa. Itu level yang pertama yang Petrus alami. Waktu keadaan tidak terjadi seperti yang diinginkan. Lalu yang kedua Bapak Ibu Saudara. Level yang kedua adalah kehadiran Tuhan Yesus membawa mujizat. Kehadiran Tuhan Yesus
membawa mujizat. Nah, dalam keadaan letih, dalam keadaan frustrasi, Bapak Ibu Saudara, karena tidak dapat hasil, tidak dapat buahnya, Bapak Ibu Saudara, Yesus datang. Yesus datang pada Petrus dan pinjam perahu itu, Bapak Ibu Saudara. Oh, Petrus tahu siapa Tuhan Yesus. Mertua Petrus disembuhkan dari sakit oleh Tuhan Yesus. Saya tidak tahu waktu itu Petrus ada di situ atau enggak, tapi yang jelas Petrus pasti mendengar mujizat itu terjadi. Dan orang itu yang menyembuhkan mertuanya, hari itu datang pada Petrus. Bukan cuma datang, tapi dia pinjam perahu Petrus. Nah, hari itu Petrus ketemu dengan Tuhan Yesus. Dan dipinjamkan oleh Petrus. Petrus, aku mau pinjam perahumu untuk khotbah. Lebih ke dalam lagi. Dan dipinjamkan sama Petrus. Mungkin itu sebagai bentuk ucapan terima kasih Petrus, karena Tuhan Yesus sudah menyembuhkan mertuanya. Atau mungkin Petrus sedang mengharapkan sesuatu dari Tuhan Yesus. Ingat, sepanjang malam dia tidak dapat hasil. Lalu perahu itu dipakai oleh Tuhan Yesus, pakai untuk berkhotbah, memberkati banyak orang yang mendengarkan. Selesai berkhotbah, Bapak Ibu Saudara. Selesai berkhotbah, tiba-tiba Tuhan Yesus berkata demikian pada Petrus. Petrus, ke tempat yang lebih dalam, lalu tebarkan jalamu untuk nangkap ikan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di situ letak iman Petrus diuji oleh Tuhan Yesus. Mau praktek atau tidak. Petrus sudah tahu bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Petrus sudah mendengar khotbah Yesus. Waktu Yesus khotbah, Petrus ada di situ. Dia mendengarkan khotbah Tuhan Yesus. Mungkin hari itu Tuhan Yesus khotbah juga tentang iman. Saya tidak tahu, Bapak Ibu Saudara. Sekarang waktunya untuk mengalami sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemarin dia cuma dengar dari orang lain sembuh. Hari ini dia dengar khotbah. Setelah dia dengar, sekarang waktunya dia mengalami sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, mengikut Tuhan Yesus itu, Bapak Ibu Saudara, ini nasihat baik buat kita semua. Mengikut Tuhan Yesus itu mempraktekkan firman Tuhan. Ada waktunya orang dengar kesaksian dari orang lain tentang bagaimana baiknya Tuhan, tentang kesembuhan, tentang ini, tentang pemulihan, tentang berkat dan lain-lain. Ada waktunya kita mendengarkan firman seperti saat ini. Ada pengkhotbah yang menjelaskan firman, Bapak Ibu Saudara baca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, ada waktunya itu. Tapi jangan lupa Bapak Ibu Saudara, ada waktunya juga untuk mempraktekkan apa yang sudah kita dapatkan. Setiap kali kita mendengar firman Tuhan, Tuhan ingin kita mempraktekkannya. Setiap kali kita mendengar firman Tuhan, iman kita kuat. Dan Tuhan ingin melihat kesetiaan dan ketaatan kita pada Tuhan. Menyuruh Petrus untuk ke tengah dan menebarkan jala kembali, itu sepertinya Tuhan Yesus bilang sama Petrus begini, Petrus, ayo coba lagi. Petrus, coba lagi. Menurut akal sehat Petrus, itu adalah sesuatu yang aneh, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada alasan untuk mencoba lagi. Karena sepanjang malam dia sudah tidak dapat apa-apa. Dia sudah kerja keras dan dia tidak dapat apa-apa. Tidak ada alasan untuk coba lagi. Tapi Bapak Ibu Saudara, yang menarik itu, kalau Bapak Saudara perhatikan di Lukas 5 ayat 5, Petrus itu menjawab begini, tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Perhatikan, karena engkau yang suruh, aku akan menebarkan jala. Petrus seolah-olah mengesampingkan akal sehatnya. Petrus seolah-olah melupakan pengalamannya. Dan dia fokus pada perkataan Tuhan Yesus. Karena Tuhan yang suruh, aku akan melakukannya. Karena firman Tuhan yang bilang, aku akan melakukannya. Nah, Petrus, Bapak Ibu Saudara, bisa saja berkata demikian. Tuhan, aku capek. Aku ini sudah kerja keras sepanjang malam.
tapi nggak ada hasilnya. Kok disuruh nyoba lagi? Sudahlah Tuhan, aku capek, aku putus asa, aku frustrasi. Petrus bisa saja bilang demikian. Tapi Petrus tidak bilang begitu. Yang kedua, Petrus itu bisa aja bilang begini, Tuhan, aku ini lebih tahu. Aku ini profesional. Dari kecil, aku ini sudah di danau. Dari muda, aku ini sudah nangkap ikan. Sampai sekarang, aku profesional. Lah, engkau kan amatir. Engkau kan guru. Mana tahu, aku lebih tahu. Nah, Bapak Ibu Saudara. Petrus, Bapak Ibu Saudara, bisa saja bilang demikian. Guru, kamu khotbah-khotbah aja. Tuhan Yesus, engkau khotbah-khotbah aja lah. Aku yang nangkap ikan. Untuk Petrus bisa aja bilang begini, nyoba lagi. Wah, susah, nggak mungkin. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, Petrus bisa saja bilang begini. Yesus, kalau pagi cara menangkap ikan yang baik itu di pinggir danau. Kalau pagi Tuhan, cara menangkap ikan yang baik itu dari pinggir. Ya selutut gitu kita nebarkan jala, kita dapat ikan di situ. Nah, kalau malam nangkap ikan yang baik itu di tengah danau, bukan di pinggir. Nah ini pagi nyuruh nangkap ikan di tengah danau. Nggak mungkin dapat. Kalau di pinggir masih mungkin dapat. Kalau di tengah nggak mungkin dapat. Petrus bisa saja punya beribu alasan untuk tidak taat akan suara Tuhan. Petrus bisa saja tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara, hebatnya itu, Petrus memilih untuk taat. Dan itu yang dicari sama Tuhan. Petrus memilih untuk mendengarkan apa kata Tuhan daripada apa kata akal sehatnya. Petrus lebih memilih untuk tunduk dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan daripada pengalaman-pengalamannya. Dan semua yang tadi saya bilang itu tidak dikatakan sama Petrus. Sebaliknya, Petrus bilang begini, karena engkau yang nyuruh, aku akan menebarkan jala juga. Nah Bapak Ibu Saudara, ini yang bisa kita contoh dalam hidup kita. Kadang-kadang pengalaman, kadang-kadang akal sehat, kadang-kadang apa yang sudah kita lalui, itu bisa saja membuat kita meragukan firman Tuhan. Bisa saja membuat kita jadi malas melakukan firman Tuhan. Malas mencoba lagi Bapak Ibu Saudara. Dan banyak orang Bapak Ibu Saudara punya alasan untuk tidak taat firman Tuhan. Mereka bilang, terlalu berat buat aku, nggak mungkin aku bisa, terlalu susah buat aku. Sudahlah, begini saja, sudah nggak usah lagi coba. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan itu untuk ditaati, bukan untuk dibantah. Firman Tuhan itu untuk dilakukan, bukan hanya didiamkan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan ketika nyuruh orang, ketika firman Tuhan disampaikan, Tuhan pengen kita melakukannya dengan ketaatan dan kesetiaan. Itu yang dicari sama Tuhan. Dan itu yang dicari pada Petrus, dan itu yang dicari pada kita semua di tempat ini. Kalau hari ini Bapak Ibu Saudara, ada firman Tuhan yang disampaikan buat Bapak Ibu Saudara, dan perlu ketaatan, perlu kesetiaan untuk melakukannya. Jangan punya alasan untuk berkata nggak mungkin aku bisa, terlalu berat buat aku. Sebaliknya, lakukan saja, lakukan saja. Seperti Petrus bilang, karena engkau yang suruh, maka aku akan lakukan juga. Karena ada di Alkitab, maka aku akan lakukan juga. Karena itu firman Tuhan, maka aku akan lakukan juga dengan ketaatan, dengan kepatuhan, dengan kesetiaan kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan suruh, pasti ada kebaikan
di baliknya. Kalau Tuhan sudah suruh kita untuk melakukan, saya percaya Tuhan sediakan sesuatu yang baik di baliknya. Di balik ketaatan kita, ada berkat dari Tuhan. Di balik kesetiaan kita, Tuhan sediakan kebaikan buat kita. Nah, dalam Tuhan membuat mujizat, Bapak Ibu Saudara, kadang Tuhan menguji kita dengan ketaatan kita, dengan meminjam sesuatu dari kita. Dan kadang-kadang minjamnya itu yang sedikit dari kita. Kalau Tuhan meminjam yang banyak, mungkin kita gampang memberi. Kadang-kadang Tuhan itu menguji kesetiaan kita dengan meminjam sesuatu dari kita yang sedikit. Contohnya begini, 5 roti dan 2 ikan. Itu kan sedikit ya Bapak Ibu Saudara. Sedikit. Tapi waktu dilakukan, diserahkan buat Tuhan Yesus, itu bisa jadi banyak Bapak Ibu Saudara. Jadi mujizat. Kalau orang pinjam Bapak Ibu Saudara, kalau orang pinjam, sering orang itu lupa mengembalikan. Tapi kalau Tuhan yang pinjam, Tuhan pinjam dikembalikan sama kita, disertai berkat-berkat selanjutnya, disertai bonus-bonus selanjutnya. Contohnya begini, yang tadi yang kita bilang, 5 roti dan 2 ikan, itu akhirnya kalau Bapak Ibu Saudara baca, itu dikembalikan lagi, bahkan ada sisanya 12 Bapak Ibu Saudara. Sedikit, 5 roti 2 ikan dibanding dengan 5.000 laki-laki yang makan. Ini 5.000 laki-laki yang makan Bapak Ibu Saudara, belum perempuan dan belum anak-anak Bapak Ibu Saudara. Mereka bisa makan sampai kenyang. Dibanding 5.000 itu, 5 roti dan 2 ikan itu sedikit. Tapi begitu diberikan pada Tuhan dengan ketaatan, maka jadi berkat yang banyak. Contohnya lagi, janda Sarfat yang hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Tuhan minta itu, pinjam dulu. Elia bilang, pinjam dulu, kasih aku makan lebih dulu. Dan janda Sarfat itu bilang begini, aku cuma punya sedikit. Ini aja kalau aku buat, cuma bisa buat roti kecil, kami makan, lalu kami tidak tahu besok makan apa, dan mungkin kami akan mati. Tapi waktu janda Sarfat ini taat, dan dia melakukan perintah Tuhan, dia buat roti, dia berikan dulu pada hamba Tuhan ini, terjadi mujizat Bapak Ibu Saudara. Ternyata minyak dan tepung itu tidak pernah habis lagi. Bahkan lebih dari itu. Terus ada. Dan mereka tidak mati Bapak Ibu Saudara. Ada pengharapan yang baru. Sampai musim kekeringan berlalu Bapak Ibu Saudara. Dipinjam dulu. Contohnya lagi. Ketika zaman Elisa, ada seorang janda dari hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini terlibat banyak hutang Bapak Ibu Saudara. Dan hamba Tuhan ini mati. Meninggalkan janda dan anaknya. Lalu Elisa berkata, kamu punya apa? Aku punya minyak yang sedikit. Oke, begini caranya. Kamu pinjam tempat-tempat dari tetangga-tetanggamu sebanyak mungkin. Dan dia pinjam tempat-tempat itu ditaruh di rumahnya. Lalu dituang minyak itu dari botol yang kecil itu. Dituang, dan tidak habis Bapak Ibu. Dituang, dan tidak habis. Dia baru habis ketika tempatnya tidak ada lagi. Dan tahu tidak solusi dari Tuhan? Minyak-minyak itu dijual untuk membayar hutangnya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Untuk membuat satu mujizat, Tuhan itu menguji ketaatan kita dengan meminjam sesuatu yang sedikit dari kita. Yang sedikit. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau tiba-tiba Bapak Ibu Saudara punya sedikit dari hidup Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan bilang begini, aku mau yang sedikit itu. Tolong lakukan ini, lakukan itu, lakukan ini, lakukan itu. Lakukan saja. Lakukan dalam ketaatan, dalam kesetiaan. Nanti yang lain-lain, itu urusannya Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, perhatikan. Dalam hal ini, Tuhan Yesus pinjam perahu Petrus. Perahu Petrus itu berbicara tentang pekerjaan. Perahu Petrus berbicara tentang kehidupannya Petrus. Ketika tidak ada Tuhan Yesus, sepanjang malam, Petrus bekerja keras dan tidak ada hasil.
kehidupan Petrus tidak diberkati, pekerjaan Petrus tidak diberkati. Tapi waktu Tuhan Yesus menyuruh Petrus setelah perahunya selesai dipinjam untuk khotbah, lalu Tuhan Yesus menyuruh Petrus ke tempat yang lebih dalam. Perhatikan, Petrus menebarkan jala dan dapat ikan yang banyak, Bapak Ibu Saudara. Sampai dia perlu manggil orang, tolong. Sampai dia perlu manggil teman-temannya, dan teman-temannya nolong, Bapak Ibu Saudara. Dia dapat sesuatu. Perhatikan, apa yang tidak didapatkan Petrus sepanjang malam, begitu ada Tuhan Yesus, dia bisa dapatkan seketika. Lihat, dalam ketaatan ada anugerah. Dalam ketaatan ada kasih karunia. Dalam ketaatan ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan siapkan. Tanpa Tuhan, mungkin kita akan bekerja keras sepanjang malam dan tidak mendapatkan apa-apa. Tapi bersama dengan Tuhan, kita dapatkan anugerah. Kita dapatkan kasih karunia. Apa yang Petrus tidak dapatkan sepanjang malam, didapatkan seketika ketika dia taat sama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Itu yang Tuhan cari. Tuhan pengen ketaatan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau hidup Bapak Ibu Saudara mau punya arti, mau punya buah, menghasilkan sesuatu, Bapak Ibu Saudara, mari kita persembahkan ketaatan kita sama Tuhan. Karena itu yang Tuhan cari. Mari kita taat akan firman Tuhan, dan mari kita izinkan Tuhan pinjam sesuatu dari kita. Mari kita izinkan Tuhan pakai perahu kita. Perahu berbicara tentang kehidupan kita. Mari kita izinkan Tuhan ada dalam kehidupan kita, pakai kehidupan kita. Ketika Tuhan ingin menyampaikan sesuatu buat orang lain, mari kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Nah, coba buka Alkitab Bapak Ibu Saudara dalam Habakuk 3, 17-19. Habakuk 3, 17-19. Berbunyi demikian. Perhatikan, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Perhatikan. Ini adalah level yang dialami sama Petrus. Waktu keadaan tidak seperti yang kita harapkan atau kita inginkan. Pohon ara tidak berbunga, pohon anggur nggak ada buahnya, hasil pohon zaitun mengecewakan, mungkin hasil pekerjaan kita mengecewakan, Bapak Saudara. Tidak ada bahan makanan, Bapak Saudara. Apa yang kita bayangkan, yang kita impikan, tidak terjadi sepertinya. Lalu perhatikan kalimat di bawahnya, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit batuku. Nah, perhatikan Bapak Saudara, meskipun keadaan tidak seperti yang kita inginkan, Bapak Ibu Saudara, mari tetap jadikan Tuhan itu kekuatan kita. Tetap sukacita. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, saya tahu kita mengalami sesuatu yang besar dalam hidup kita. Kita mengalami sesuatu yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita harapkan. Mungkin ketika kita masuk tahun 2020, kita mengharapkan sesuatu, wah, kita optimis kita dapatkan ini dan itu, dan tiba-tiba pada bulan Maret terjadi sesuatu. Suatu hal, ada badai besar dalam kehidupan kita yang tidak seperti yang kita inginkan. Hasilnya mengecewakan, tidak ada bunganya, tidak ada buahnya, tidak ada bahan makanan. Tapi perhatikan Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap taat dan setia pada Tuhan. Justru di saat-saat seperti ini, waktunya kita mempersembahkan ketaatan sama Tuhan. Justru di saat-saat seperti ini, waktunya kita lebih setia sama Tuhan. Mungkin tahun-tahun lalu Bapak Ibu sudah mendengar kesaksian-kesaksian bagaimana Tuhan memberkati orang, bagaimana Tuhan memelihara orang. Mungkin tahun-tahun sebelumnya kita sudah mendengar banyak firman. Sekaranglah saatnya kita praktek firman. Saya percaya kalau kita jadikan Tuhan itu sukacita kita,
bukan yang lain Bapak Ibu Saudara. Kita jadikan Tuhan itu pokok sukacita kita. Maka di balik persoalan ini, Tuhan sediakan berkat buat kita semua. Tuhan akan buka peluang-peluang baru. Kalau kita buat Tuhan sukacita kita, kalau kita persembahkan ketaatan sama kita, saya percaya Tuhan akan berikan hikmat buat kita untuk melihat peluang-peluang di balik persoalan. Kita akan melihat pintu-pintu akan dibukakan Tuhan dalam keadaan seperti ini. Dalam badai kehidupan, tetap kita harus fokus sama Tuhan supaya terjadi mujizat dalam hidup kita. Tuhan akan pelihara kita, Tuhan akan jaga kita. Kita ini biji mata Tuhan, kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan akan memberkati kita dan kita tidak akan pernah kekurangan. Ingat, Tuhan itu adalah gembala kita, takkan kekurangan aku. Amin Bapak Ibu Saudara. Meskipun keadaan tidak seperti yang kita pikirkan atau kita inginkan, saya berharap kita semua tetap menjadikan Tuhan kekuatan kita. Dan kita harus tetap sukacita di dalam Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, kenapa sih kalau kita harus taat Bapak Ibu Saudara? Kenapa kita harus taat? Nah, yang pertama Bapak Ibu Saudara, karena di balik ketaatan itu ada perkenanan dari Tuhan. Di balik ketaatan itu ada kasih karunia dari Tuhan. Di balik ketaatan itu adalah mujizat, ada mujizat dan berkat dari Tuhan. Nah perhatikan Bapak Saudara perikop dari Ulangan 11 ayat 8. Ulangan 11 ayat 8. Mari buka Alkitab Bapak Ibu Saudara. Ulangan 11 ayat 8. Perhatikan. Nah, kita baca perikopnya Bapak Saudara. Nah, perikop dari Ulangan 11 ayat 8 berkata demikian. Berkat bagi orang yang taat dan kutuk bagi orang yang tidak taat. Mari sama-sama katakan. Amin. Berkat bagi orang yang taat Bapak Ibu Saudara. Mengapa kita harus taat Bapak Ibu Saudara? Karena ada berkat bagi orang yang taat. Berkat buat orang yang taat. Dan kutuk bagi orang yang tidak taat. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Saudara mau terima berkat dari Tuhan, apapun itu, kalau saya berkata berkat, tidak selalu berbicara tentang uang dan lain-lain, tapi lebih dari itu Bapak Ibu Saudara, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, akan terjadi dalam hidup kita, kalau kita taat Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua Bapak Ibu Saudara, kenapa kita harus taat? Karena ketaatan itu adalah bukti kalau kita mengasihi Tuhan. Bukti kalau kita mengasihi Tuhan. Buka Alkitab Bapak Ibu Saudara dalam Yohanes 14 ayat 23. Yohanes 14 ayat 23 berkata demikian. Jika seorang mengasihi aku, akunya itu Tuhan Bapak Ibu Saudara, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan diam bersama-sama dengan dia. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Jika seorang mengasihi Tuhan, maka ia akan menuruti firman Tuhan. Perhatikan. Orang mengasihi Tuhan selalu dibuktikan dengan ketaatan. Selalu dibuktikan dengan kesetiaan. Coba perhatikan. Suami istri sekalipun, perhatikan. Cinta atau kasih selalu ditandai atau selalu dibuktikan dengan ketaatan dan kesetiaan. Dengan menuruti perkataan. Nah Bapak Ibu, kalau Bapak sudah mengasihi Tuhan Yesus, ya, mengasihi Tuhan Yesus, tidak ada jalan lain selain ditunjukkan dengan menuruti firman Tuhan. Mari kita taat sama Tuhan bukan cuma waktu kita enak, Bapak Ibu Saudara, waktu kita dilimpahi berkat. Tapi dalam keadaan seperti sekarang ini, mari kita tunjukkan kasih kita kepada Tuhan dengan taat akan firman-Nya. Tuhan suruh apa, yuk kita lakuin. Firman Tuhan suruh apa, yuk kita lakukan dengan penuh sukacita. Kita jadikan Tuhan itu sukacita kita. Firman Tuhan itu melakukan firman Tuhan itu sukacita kita. Maka ada berkat di balik ketaatan itu. Nah, itu adalah dua level pertama, Bapak Ibu Saudara, dari Petrus. Yang pertama adalah waktu keadaan tidak seperti yang kita inginkan. Dan yang kedua, kehadiran Tuhan Yesus mendatangkan mujizat. Nah, Bapak Ibu Saudara. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, level yang ketiga adalah tersungkur di kakinya. Ya, tersungkur di kakinya. Coba perhatikan Bapak Ibu Saudara. Lukas 5 ayat 8 sampai 9. Lukas 5 ayat 8 sampai 9. Berkata demikian. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata,
Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Perhatikan. Waktu Simon Petrus melihat itu, melihat mujizat Tuhan itu, Bapak Ibu Saudara, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Nah Bapak Ibu Saudara, banyak orang hanya berhenti sampai di level kedua. Banyak orang itu berhenti hanya sampai ketika Tuhan Yesus datang dan membuat mujizat. Dan ketika mereka diberkati Tuhan, Tuhan jawab doa mereka, mereka lupa sama Tuhan. Mereka lupa level yang ketiga, yaitu harus tersungkur di kaki Tuhan Yesus. Nah, banyak orang tuh hanya fokus pada berkatnya, bukan fokus pada siapa yang memberi berkat. Banyak orang hanya fokus menghitung ikan-ikan yang diberikan daripada yang memberi ikan. Petrus berbeda, Bapak Ibu Saudara. Ketika Petrus tahu Tuhan Yesus membuat mujizat dalam hidupnya, fokusnya bukan pada ikan itu, fokusnya pada yang memberi ikan. Dia langsung tersungkur di kaki Tuhan Yesus. Banyak orang, Bapak Ibu Saudara, ketika dia sedang dalam persoalan, dia berdoa dan Tuhan jawab doanya. Tuhan berkati dia, Tuhan berikan mujizat dalam hidupnya. Dan dia tidak pernah tersungkur di kaki Tuhan Yesus. Dia sibuk menghitung berkat-berkatnya, dia sibuk menghitung ikan-ikannya, dan dia lupa yang lebih penting dari itu. Siapa yang memberi ikan itu? Petrus, Bapak Ibu Saudara, langsung tersungkur di kaki Yesus. Itu menyadarkan Petrus bahwa apa yang dilakukannya sendirian sepanjang malam tidak menghasilkan apa-apa. Tapi begitu dia taat akan firman Tuhan, taat akan suara Tuhan, dia dapatkan anugerah, Bapak Ibu Saudara. Fokus kita Bapak Ibu Saudara, bukan ke ikan itu, bukan ke berkat-berkat itu. Mari kita contoh seperti Petrus. Fokus kita harus pada Tuhan Yesus, pada yang memberi berkat itu. Ya betul Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu bisa memberkati kita dengan ikan yang banyak. Betul, betul. Tapi jangan lupa, miliki rasa cukup. Jangan lupa, miliki rasa syukur di hadapan Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara, bahkan ketika orang Israel keluar dari Mesir, dan mereka dalam pemeliharaan Tuhan, Tuhan memberi mereka mana, mereka hanya boleh mengambil secukupnya, tidak boleh mengambil berlebihan. Ingat doa Bapa kami, Bapak Ibu Saudara, berilah makanan pada kami secukupnya. Nah Bapak Ibu Saudara, miliki rasa cukup itu. Miliki konten itu dalam hati kita. Sehingga ketika Tuhan memberkati kita, Tuhan menjawab doa kita, Tuhan memakai kita, kita mengerti, oh ini bukan karena aku, tapi ini karena Tuhan. Ini bukan karena kerja kerasku, ini karena anugerah semata dari Tuhan. Kalau bukan Tuhan, aku tidak bisa. Ketika kita izinkan Tuhan pakai hidup kita, izinkan Tuhan pakai perahu kita, dan terjadi sesuatu dalam hidup kita, ingat Bapak Ibu Saudara, itu bukan karena usaha kita, itu karena Tuhan Yesus. Sebab itu Bapak Ibu Saudara, yuk kita semua ini fokusnya yang benar. Hari ini Bapak Ibu Saudara, fokus yang benar sama Tuhan. Perhatikan Tuhan, perhatikan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan dengan penuh sukacita. Jangan salah fokus. Ingat Bapak Ibu Saudara, Esau salah fokus. Ketika dia pulang dari berburu, dia melihat adiknya sedang memasak bubur, sedang memasak makanan, dan dia kelaparan. Dan dia bilang sama adiknya, tolong kasih aku dulu sepiring itu, aku lapar. Adiknya Bapak Ibu Saudara berkata demikian, oke, Kak, boleh saja. Tapi gini ya, tukar. Setelah kakak makan ini, yang nomor 1 aku, yang nomor 2 kamu. Oke, bagaimana? Esau setuju Bapak Ibu Saudara. Fokusnya pada hal-hal yang di depan matanya, pada hal-hal duniawi. Dia lupa Bapak Ibu Saudara, begitu terjadi, begitu mengiyakan, terjadi pertukaran Bapak Ibu Saudara. Pertukaran berkat juga mengalih pada adiknya, pada Yakob Bapak Ibu Saudara. Perhatikan, Esau salah fokus. Dia melihat hal-hal di dunia, melihat perkara-perkara dunia ini yang membuat matanya senang, yang hanya melampiaskan hawa nafsunya.
Dia ambil itu dan dia lupa. Di sorga ada berkat yang sebenarnya disediakan buat dia, ternyata hilang, pindah ke adiknya. Ibrani 12, saya akan menutup dengan ayat ini Bapak Ibu Saudara. Ibrani 12 ayat 16 sampai 17 berkata demikian. Ibrani 12 ayat 16 sampai 17 berkata demikian. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah, seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Perhatikan Bapak Ibu Saudara. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan menjujurkan air mata. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, Esau salah fokus. Ia jual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Perhatikan, cuma sepiring makanan dia jual hak kesulungannya, tapi dia lupa di sorga pun terjadi perpindahan berkat pada adiknya, Bapak Esa. Dan dia ditolak. Dan dia tidak punya kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun dia mencarinya dengan menjujurkan air mata. Perhatikan Bapak Saudara, yuk kita semua fokus sama Tuhan. Ada 3 level dalam kehidupan Petrus yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita hari ini Bapak Saudara. Yang pertama, ketika keadaan tidak sesuai dengan yang kita inginkan, mungkin saja itu terjadi pada hari ini Bapak Ibu Saudara. Dan yang kedua, kehadiran Tuhan Yesus membawa mujizat. Mari sertakan Tuhan Yesus dalam hidup Bapak Ibu Saudara, dalam perahu Bapak Ibu Saudara. Apa yang Bapak Ibu Saudara susah dapatkan, semalam-malaman bekerja keras tidak dapatkan apa-apa. Bersama dengan Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara akan dapatkan anugerah, dapatkan kasih karunia, dapatkan kebaikan dari Tuhan. Dan jangan lupa, level itu nggak berhenti sampai nomor 2. Level itu masih ada selanjutnya, yaitu tersungkur di kaki Tuhan. Ini yang harus kita lakukan. Ketika Bapak Saudara mengalami berkat dari Tuhan, pemeliharaan dari Tuhan, Tuhan mencukupkan, Tuhan menyuplai segala keperluan Bapak Ibu Saudara, Tuhan memelihara Bapak Ibu Saudara. Jangan lupa, kita harus tersungkur di bawah kakinya. Kita harus merendahkan diri, kita harus mengerti bahwa semua ini karena Tuhan Yesus. Semua ini hanya karena kasih anugerah dari Tuhan Yesus. Baik, begitulah firman Tuhan hari ini. Kiranya Bapak Ibu Saudara diberkati dengan firman Tuhan hari ini. Doa saya, Bapak Ibu Saudara semuanya diberkati oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, terjadi mukjizat dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Dan jangan pernah lupa, fokus yang benar, fokus pada pemberi berkat, bukan pada berkatnya. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita persiapkan hati kita, arahkan hati dan pikiran kita pada Tuhan Yesus Kristus, angkat tangan kita dan terimalah berkat yang daripadanya. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang yang berlimpah-limpah di dalam anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan selalu menyertai, membimbing, mengajar, meneguhkan firman-Nya dalam kehidupanmu, akan memberi engkau kuasa dan memberkati engkau mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya bersama saya katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.